Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Hanakali Wahyuni dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kota Palangkaraya. Di sini saya akan membacakan beberapa hadis untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hadis dengan dosen pengampu Ibu Hajah Yuliani Kelviah. Langsung saja. Yang pertama, hadis yang saya akan bacakan yaitu hadis tentang keimanan. Man kana yu'minu bilhi wal yaumil akhiri fal yukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu bilhi wal yaumil akhiri fal yasil rahimah. Wa man kana yu'minu bilhi wal yaumil akhiri fal yaqul khairan aw liyasmuh. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menyambung tali silaturahmi. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir memiliki keterkaitan yang sangat erat. Nah, apabila kita beriman, maka tali silaturahmi akan terjaga, perkataan baik akan terjaga, dan perbuatan baik kita juga akan tetap terjaga. Apabila kita beriman, kita akan terhindar dari hal-hal yang berbau maksiat. Kemudian keterkaitan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir ini adalah apabila kita beriman kepada hari akhir, otomatis kita beriman juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita imbangi juga antara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga beriman kepada hari akhir. Yang selanjutnya itu ada hadis tentang persaudaraan, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajasu wa la taba'adu wa la tadabaru wa la tabi ba'dukum ala ba'in ba'di wa kanu ibadallahi ihwanan. Al muslimu ahu muslimi la yadlimuhu wa la yahdaluhu wa la yaqdibuhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi salasa marratin bihasbim ri'in minas sarri ayyah kiro ahahum muslima kullal muslimi alal muslimi harrama damuhu wa malahu wa irduhu. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan saling dengki, jangan tanajusi, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jangan pula sebagian kalian menjual di atas jual beli sebagian yang lain. Serta jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Setiap muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzoliminya, tidak boleh membiarkannya tanpa memberikan pertolongan, tidak berbohong kepadanya, dan tidak memperhinakannya. Takwa itu ada di sini seraya menunjuk ke hatinya 3 kali. Cukuplah bagi seorang suatu keburukan bila ia menghina saudaranya se-Islam. Setiap muslim itu haram darah, harta, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, di dalam hadis ini terdapat penjelasan mengenai cara kita menjalin tali persaudaraan, menjalin tali persaudaraan. Nah, kita diminta untuk saling mencintai, saling menyayangi, saling tolong menolong, saling membantu, dan memberi nasihat kepada sesama sebagai saudara semuslim. Karena seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa setiap muslim adalah
saudara bagi muslim lainnya. Nah, di situ kita diminta untuk tetap menjaga tali persaudaraan kita. Kemudian kita tidak boleh dengki, tidak boleh saling membenci, dan tidak boleh saling menjalimi satu sama lain, agar persaudaraan sebagai sesama muslim itu tadi tetap terjaga. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan rasa persaudaraan kita. Jangan sampai kita terpecah belah karena masalah-masalah sepele. Apabila kita ada masalah, kita selesaikan dengan baik-baik, karena kita hidup di dunia ini, kita saling membutuhkan. Yang selanjutnya yaitu hadis tentang ikhlas beramal. An Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru illa ajsamikum wala ila surikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat atau menilai keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang cara kita ikhlas. Bahwa saat kita melakukan sesuatu atau kita ingin melakukan sesuatu, itu harus dibarengi dengan niat yang ikhlas dari dalam hati. Jadi Allah itu tidak menilai kita dari bentuk atau rupa, tapi niat kita, keikhlasan kita dalam menjalankannya. Allah juga tidak menilai atau melihat seberapa besar atau seberapa banyak kita dalam melakukan hal itu. Tidak melihat harta kita berapa, tidak melihat rupa kita cantik atau jelek, ganteng atau jelek, tapi Allah itu melihat dari keikhlasan hati kita, ketulusan hati kita, dan niat kita dalam menjalankannya. Itu tadi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu kita diminta untuk memiliki rasa keikhlasan, rasa niat yang tulus dari dalam hati. Yang selanjutnya yaitu ada hadis tentang akhlak terpuji, yaitu Ani Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sadaqah yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqon wa innal kadhiba yahdil ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yaknibu hatta yuktaba indallahi kadzaba. Nah, artinya dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran mengantarkan pada kebaikan dan kebaikan mengantarkan pada syurga. Siapa saja yang selalu bertindak jujur, di sisi Allah dia ditulis sebagai orang yang jujur. Sesungguhnya dusta mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan pada neraka. Siapa saja yang selalu berdusta, maka di sisi Allah dia ditulis sebagai pendusta. Muttafaq alaih. Penjelasannya di sini, bahwa kejujuran itu akan selalu membawa kepada hal kebaikan dan berdusta akan membawa kepada kejahatan. Salah satu akhlak terpuji yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW adalah kejujuran. Kejujuran ini akan menyelamatkan kita dari api neraka dan membawa kita kepada surga. Di sini kita bisa memilih, kita mau menjadi orang yang jujur atau orang pendusta. Karena di sini kejujuran itu kan yang terpenting dalam kita. Kita itu dapat dipercaya itu atas kejujuran kita, atau kita itu tidak dapat dipercaya itu karena kita berbuat dusta. Oleh karena itu kita diminta untuk tetap menjaga sikap kejujuran kita, mempertahankan sikap kejujuran kita, karena sikap kejujuran itu sangat sulit sekali dipertahankan.
Oleh karena itu kita harus berusaha mempertahankan sikap kejujuran kita, karena kejujuran akan membawa kita ke surga, sedangkan berdusta akan membawa kita ke neraka. Yaitu yang selanjutnya ada hadis tentang tingkah laku tercela, yaitu an Abi Darda radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala marda an irda ahihi bal ghaibi radallahu an wajhihinna yaumal qiyamah. Artinya di sini dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membela kehormatan saudaranya tanpa sepengetahuannya, Allah akan menjaga dirinya dari api neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Di hadis ini terdapat larangan tentang menggibah. Jadi menggibah itu kan salah satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti bergosip. Nah, bahwa siapa saja yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan jaga dirinya dari api neraka pada hari kiamat. Kita sebagai seorang muslim, sebagai manusia yang saling membutuhkan, kita diminta untuk tetap menjaga tali persaudaraan. Salah satunya yaitu dengan cara membela kehormatan saudara kita. Kita tidak boleh menggibah, tidak boleh bergosip, tidak boleh menggunjing, tidak boleh membuka aib saudara kita di depan umum, tapi kita harus menjaganya di situ. Karena kan saat kita bergosip, menggunjing, menggibah atau mengatakan aib saudara kita ini, kita tidak tahu kalau dalam hati saudara kita yang kita gusepi ini tadi tidak menerima, otomatis Allah tidak akan meridhoi hidup kita. Oleh karena itu kita tidak boleh menggibah. Kita harus membela kehormatan saudara kita sebagai sesama muslim. Yang selanjutnya yaitu ada hadis tentang larangan menimbun dan monopoli. Man ihtakara fahuwal khati'un fakila lisa'idin fa innaka tahtakiru qala sa'idun inna ma'maral ladzi nakana yuhaddisu haddal hadisa kana yahtakiru, yang artinya barang siapa menimbun maka dia telah berbuat dosa. Lalu Sa'id ditanya, kenapa engkau lakukan ikhtiar? Sa'id menjawab, sesungguhnya Ma'mar yang meriwayatkan hadis ini telah melakukan ikhtiar. Hadis riwayat Muslim. Nah, di dalam hadis ini menjelaskan tentang larangan menimbun. Jadi menimbun itu hukumnya adalah haram, dan siapa yang menimbun maka dia berdosa. Kita sebagai muslim jangan sampai kita melakukan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menimbun, jangan sampai kita berbuat dosa. Memang manusia tidak luput dari dosa, tapi setidaknya kita berusaha untuk menghindari dari perbuatan dosa. Nah, kita diminta untuk tetap ikhtiar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kan enggak segalanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berikhtiar pada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh menjalankan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun, seberat apapun, kita harus tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya rasa sudah cukup hadis-hadis yang saya bacakan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga banyak pelajaran yang bisa kita dapat dari hadis-hadis yang telah saya bacakan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.